harus membutuhkan waktu, seharusnya kerja, akhirnya ke sana 9 hari, 10 hari, 12 hari, sebulan, bahkan 40 hari ketika haji. Harus butuh biaya banyak, harus fisik, kita harus benar-benar melakukan ibadah fisik. Kenapa? Bapak, halo Bapak, mohon maaf ya Pak, bahasa Indonesia, jadi nggak begitu pintar ngomong yang Jawa halus gitu. Punya dosa nggak Pak? Ibu punya dosa? Banyak apa sedikit? Semua manusia pasti punya dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni, amin Allahumma amin. Ketika kita menjadi tamu Allah, rontoklah semua dosa-dosa kita. Di sana Bapak Ibu jangan khawatir. Saya banyak maksiat Umi, dosa saya banyak, pernah melakukan perbuatan yang sangat tidak baik. Apakah nanti kalau di sana diazab bagaimana? Ada Pak yang seperti itu? Takut menjadi tamu Allah, takut umrah karena nanti khawatir diazab. Karena tetangga saya itu di sana itu pokoknya dihajar. Bapak Ibu jangan khawatir. Ketika kita datang memenuhi panggilan cintanya Allah, maka Allah sudah menyambut dengan penuh kasih sayang, dengan menyambut dengan sangat cinta kepada hambanya, dengan cara mengampuni berapapun dosamu akan aku ampuni. Datanglah wahai hambaku, akan ku ampuni semua dosa-dosamu. Datanglah wahai hambaku, akan ku kabulkan hajatmu, keinginanmu, akan kupanjangkan umurmu, akan kulipatkan gandakan rezekimu. Senang apa betul? Itu Allah Bapak Ibu. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu, kesalahan apapun kecuali musyrik, kalau kita sudah taubat, Bapak Ibu tidak akan terjadi apa-apa. Kecuali Bapak Ibu ketika kesana masih merasa sombong. Oh saya kaya, saya punya jabatan, merasa sombong, atau dalam hatinya masih ada rasa-rasa yang memang tidak baik. Itu adalah teguran ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, teguran supaya sadar, supaya kita berubah, jadi bukan azab. Nah itu Bapak Ibu. Dan ikutlah haji dan umroh karena keduanya akan menghilangkan kefakiran. Pengen kaya Pak? Pengen sukses Bu? Pengen rezekinya melimpah ruah? Rezeki melimpah ruah bisa ke Mekah Madinah. Ini bersama pesantren Al-Inayah. Amin Allahumma amin. Ketika kita menjadi tamu Allah, kita dijauhkan dari kefakiran dan juga bersih dari dosa, dan surganya Allah menanti bagi tamu-tamu Allah. Amin Allahumma amin. Itu luar biasa. Next. Sesungguhnya umroh itu haji kecil Bapak Ibu. Kalau haji mungkin nunggunya berapa tahun Pak? 30 tahun, 20 tahun Bu ya. Kalau sekarang umurnya berapa Pak? 70 tahun, 50 tahun. Kalau 20 tahun lagi berapa tahun? Umurnya jadi berapa? Makanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW sebelum haji melakukan ibadah umroh 3 kali dulu. Umroh dan lanjutnya baru haji dan umroh. Karena apa? Beliau tahu bahwa umatnya di akhir zaman nanti mau haji itu nunggu puluhan tahun. Makanya memberikan contoh, dan yang penting umroh dulu, sana berdoa, sudah pulang berangkat haji. Sambil nunggu. Nah ini kita juga mau umroh lagi silahkan. Nah ini karena kita sudah, yang penting sudah kesana. Nah ini janji Allah kepada hambanya. Kalau mungkin janjinya Umi lupa Pak ya. Kalau janjinya Umi kadang ya namanya manusia tempat salah dan lupa. Tapi janjinya Allah kepada hambanya, ikutlah haji dan umroh. Karena melakukan ibadah haji dan umroh
akan menambah rezeki dan memperpanjang umur. Pengen panjang umur, Bu? Panjangnya sepinten? 10 meter. 70, 80, 100. Kalau ditanya pasti pengen panjang umur, pengen rezekinya tambah melimpah ruah. Maka bersama-sama mari kita menjadi tamu Allah. Menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Itu Bapak Ibu, Masya Allah, di sana banyak tempat-tempat yang mustajab, disambut oleh kasih sayang Allah dengan kerinduan Allah. Semua dosa kita diampuni oleh Allah. Ini Masya Allah. Bapak Ibu, sebesar apa kerinduan kita ke Baitullah? Rindu apa rindu banget, Pak? Kalau rindunya sekedar rindu sih rindu, ada tapinya. Nah, kalau kita rindunya banget, Allah akan memberikan jalan, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah dipikir, tapi utangku isi akeh, anakku isi sekolah, belum rampung kuliah, sudah utangnya sudah selesai, besok utang lagi, kapan selesainya, Bu? Anaknya yang satu sudah selesai kuliah, masih nanti anak yang selanjutnya, masih nanti melahirkan anak lagi, kapan selesainya, Bapak? Nah ini, jadi Bapak Ibu, ketika kita rindu banget kepada Allah, menuju panggilan Allah ke Baitullah, Allah akan memberi jalan. Jangan khawatir Bapak Ibu masalah uang, biar Allah. Yang penting kita wajibnya adalah doa, usaha, ikhtiar yang semaksimal mungkin, maka Allah akan berikan jalan. Jangan nggak usah pikir caranya, biar Allah yang kasih cara sendiri. Banyak contoh-contoh jemaah kita Bapak Ibu yang terkendala, Pak belum berangkat umroh, faktornya apa Pak? Biaya. Tentunya yang paling dipikir biaya. Itu tadi, masih banyak kebutuhan, masih bangun rumah belum selesai, kebunnya masih belum selesai, belum banyak dan lain sebagainya. Padahal Allah Maha Kaya Bapak Ibu. Allah Maha Kaya akan memberikan jalan. Kita umroh kadang lewat harta kita, kita umroh kadang lewat harta orang lain. Yang penting Allah memberangkatkan lewat apapun itu, pasti banyak kemungkinan Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir, jangan berpikir tidak mungkin. Mungkin apa tidak mungkin Bapak Ibu? Mungkin. Kalau kita sudah berpikir tidak mungkin, maka malaikat mencatat tidak mungkin. Maka Allah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ketika kita yakin bisa, pasti bisa. Ini ikutlah umroh dan haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan. Justru Bapak Ibu, ketika saya masih banyak utang ya Allah, ketika saya masih banyak kebutuhan ya Allah, susah hati saya ini penuh dengan pusing, dengan menghadapi anak saya, dengan menghadapi keluarga, dengan menghadapi kerasnya kehidupan, maka datanglah kepada Allah, menjadi tamu Allah, maka hati kita akan tenang, maka hati kita akan ada solusinya masalah-masalah kita. Ini solusi, minta sama Allah di Baitullah, pasti Allah akan berikan solusi dan jalan, itu pasti. Bapak Ibu, cara mudah umrah bersama pesantren Al-Inayah bisa dengan cara Bapak Ibu yang pertama cash, ada 28.500.000. Ini berangkat, insya Allah kita akan berangkat dari Jambi sana bulan nanti. Umi berangkat bulan 1 tanggal 13 lewat Padang langsung di Jeddah. Mohon doanya mudah-mudahan diberi kelancaran 45 jamaah. Dan nanti bulan 5 awal kita juga akan berangkat lagi. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini bersama keluarga bisa berangkat bulan 5 awal. Amin Allahumma. Bisa Pak? Bisa Bu? Yang penting bisa gitu. Jadi malaikat yang nyata bisa. Ini. Yang pertama cash, yang kedua menabung. Menabung berapa Umi? Nanti bisa menabung dengan Abah Arwan, ada perwakilannya dekat di sini, nggak perlu jauh-jauh. Insya Allah aman dan amanah. Umi sudah mengurusi umroh sejak 2016 sampai sekarang, alhamdulillah aman dan amanah. Uangnya nggak dibawa Umi, nanti silahkan di sini nanti ya. Kalau sudah cukup tinggal nanti berangkat ini. Menabung berapa?
mau 5.000, mau 10.000, mau 100.000, mau berapa silahkan, monggo. Ini tidak ada patokannya. Mau seminggu sekali, setiap hari, sebulan sekali juga monggo, silahkan. Next. Yang selanjutnya yaitu berangkat dulu. Nah, berangkat dulu. Seumpama punya uang Bapak Ibu, punya uang, aku mangkat tenang ora yo. Nah, berangkat dulu Bapak Ibu, berangkat sana, balik langsung dibayar, bisa ya, bisa Pak. Ini jadi sebenarnya mangkat seko balik bayarnya bisa. Ini. Terus kalau nggak punya uang gimana Umi? Ada juga caranya. Berangkat dulu nanti dicicil belakangan. Caranya nanti boleh dengan Abah Arwan nanti ya keterangannya. 5 hal yang dilakukan jika kita ingin cepat ke Baitullah. Pengen cepat Bu? Pengen cepat Pak? Yang pertama, niat yang kuat. Bapak Ibu sudah niat atau belum? Kalau niat, kalau sholat, yaitu ketika niat diiringi dengan takbiratul ihram, disertai dengan awalnya perbuatan Allahu Akbar, niat. Ketika kita berwudu, diawali dengan disertai dengan membasuh muka, diawali dengan pekerjaan. Ketika kita sudah berniat menjadi tamu Allah, maka dicatat nama kita di formulir, itu namanya niat. Berarti kalau belum mencatat, belum daftar, itu barunya pengen. Pengen apa niat Pak? Mudah-mudahan malam hari ini niat ya, niat mencatat. Ketika kita sudah mencatat nama kita Bapak Ibu, daftar Bapak Pak Sukadi sebenarnya. Terus dengan kita sudah daftar di formulir tersebut, sudah mulai nabung, Allah sudah mencatat calon tamu Allah, tinggal nunggu kapan berangkatnya. Kita ikhtiar semaksimal mungkin, insya Allah cepat, dan tetap kita yakin itu. Tapi coba Bapak Ibu pernah ke dokter Pak? Pernah ke dokter Bu? Kalau Ibu ke dokter tidak daftar, nunggu sampai sore, sampai malam kira-kira dipanggil enggak Bu? Enggak Pak. Walaupun sehari semalam sampai berapa hari, kalau enggak daftar enggak akan dipanggil. Makanya yang paling utama adalah daftar. Nah, sudah daftar, nama Bapak Ibu sudah tercatat menjadi calon tamu Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur. Tapi ketika kita tidak panjang umur, sudah diambil oleh Allah, sudah menjadi tamu Allah. Amin Allahumma. Amin Pak. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Ini. Jadi yang paling utama adalah kita mendaftar. Yang kedua, sering melihat video tentang umroh. Ini sering Bu lihat video tentang umroh. Nah, nanti Bapak Ibu yang di sini nanti ada WA-nya, kita buat grup, kita share video umroh ya. Ini. Jadi supaya menguatkan hati kita, selalu semangat hati kita untuk kecintaan kita, kerinduan kita akan Baitullah ini, dengan melihat video-video tentang haji dan umroh. Menyiapkan dana tabungan khusus untuk umroh dan haji. Ini Bapak Ibu kalau di rumah nabung, biasanya banyak godaan Bu ya. Nah, sudah berapa juta, itu setan selalu menggoda. Anak butuh kebutuhan. Nah, jadi sudah bingung, ini uangnya kalau tak ambil nanti gimana? Nggak diambil, anak butuh, kira-kira gimana Bu? Bingung ya? Nah, setannya gini, udah ambil aja, besok ada lagi, gitu, mesti seperti itu. Nah, kalau nggak kuat Bapak Ibu akhirnya diambil. Nah, besok mau nabung lagi, selalu ada saja. Ini kebutuhan yang tidak ada habisnya. Akhirnya apa? Tidak jadi berangkat. Makanya tabungannya silahkan nanti dengan Gus Arwan, Abah Arwan yang mengurusi. Insya Allah aman dan amanah. Walaupun tahun ini, tahun depan atau tahun depannya pasti berangkat. Ini. Yang selanjutnya, minta doa restu kepada orang tua. Bapak Ibu masih punya orang tua? Bersyukur Bapak Ibu rawat beliau, senangkan hati beliau, karena beliau adalah sayap-sayap malaikat yang bisa kita sukses, yang bisa kita terbang tinggi lewat doa-doa beliau. Senangkan, bahagiakan hati mereka. Kalau sudah tidak ada, doakan beliau, mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Minta doanya Bapak Ibu saya kalau punya hajat kepada ibu saya, kepada orang tua saya. Ibu, Bapak doakan saya pengen ini, saya pengen itu, mohon doanya. Seperti itu Bu.
ini sama Mbak Ibu, saya tiap saat itu mendoakan, jadi jawabnya Ibu seperti itu. Ini doa orang tua itu sangat mustajab Bu ya, apalagi seorang ibu, maka gunakan fasilitas ini, minta doa kepada orang tua. Nah, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Nah ini, alhamdulillah Bapak Ibu, kami sampai saat ini diberi amanah beberapa usaha, toko-toko ada, kebun, perkebunan, ada macam-macam usaha juga, lembaga pendidikan juga di anggota DPRD. Alhamdulillah kalau masalah materi sudah sangat luar biasa, bersyukur, sangat Allah cukupkan. Lantaran apa? Lantaran doa beliau, lantaran ridho beliau, lantaran saya memuliakan beliau, memuliakan bagaimana orang tua itu senang, bagaimana membahagiakan orang tua, lantaran beliau itu. Silaturahmi kepada orang lain, Bapak Ibu, ajak tetangga, minta doa restunya, minta maaf. Tentunya kita banyak salah khilaf kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Silaturahmi, jalin silaturahmi, dan juga ajak, yuk bareng, yuk berangkat umroh. Nah ini, ayo Pak bareng kita nabung umroh. Nah ini, insya Allah ketika kita mengajak silaturahmi, insya Allah itu akan ada jalan rezeki ke sana. Amin Allahumma amin. Next. Nanti Bapak Ibu ketika perlengkapan, ini perlengkapan 2,5 juta nanti sudah dapat perlengkapan ya. Nah, nabungnya 2,5 juta, nanti dapat koper dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu ketika sudah 2,5 juta, sering lihat Bu. Nanti doanya saya share. Setiap habis sholat ada doanya supaya cepat ke sana. Sambil kita ada gambar Ka'bah, nanti taruh di kamar Bu. Setiap saat dilihat, sama pengen banget. Ya Allah, saya pengen sholat di situ ya Allah. Siang malam sampai kita di alam bawah sadar kita, pikiran kita, hati kita pengen di sholat di situ, pengen berdoa di situ di depan Baitullah, pasti cepat. Apalagi tambah ada kopernya, dilihat, ya Allah bayangkan saya ngeliat koper di bandara di Mekah Madinah, Masya Allah, cepet Bu. Ibu ya, itu harganya ini Bu berpromo 12 hari 28,5 juta ya, 28,5 juta 12 hari. Sudah plus Taif. Taif itu apa sih? Taif itu tempat sudah city tour ya. Kota Mekah Madinah sudah disinggahi, selain tawaf, sa'i, umroh, tapi kita juga ada city tournya. Taif itu di sana ada suatu kota, kalau di Jakarta itu puncak Bogor ya, di tempat wisata. Nah, itu jarang travel yang ada Taifnya karena harus membayar 500 sampai 700 ribu satu orang. Di situ makan ayam mandi ya. Nah, ayam mandi itu apa? Nah, besok kita lihat lagi. Nah, ini ada visanya dari Surabaya Jeddah, sudah semuanya. Ini makan 3 kali, sudah dapat air zam-zam dan perlengkapan dan lain sebagainya. Next. Ada juga yang bintang, ini yang bintang 3, ini bintang 3 tapi dekat Pak, nggak naik shuttle ya, nggak naik shuttle bus. Ini dekat, bintang 3 yang terdekat 28,5 juta. Ada juga yang promo 30,5 juta, itu yang bintang 4, lebih dekat lagi, depan lagi. Nah ini juga sama perlengkapan, apakah sudah handling, sudah lengkap semuanya. Next. Nah kalau yang mau haji Pak, pengen haji Pak, langsung berangkat Bu. Ada juga, siapa tahu ada keluarga kita yang pengen langsung berangkat haji 155 juta 28 hari, langsung berangkat besok tahun 2024, langsung berangkat. Nah ini Umi juga nanti bersama ibu, bersama orang tua kita berangkat lagi ya. Ini sudah dari sini sampai ke Jakarta, lewat Jakarta sudah dibiayai. Ini lewat pakai apartemen shuttle bus ya, kalau yang 155. Ada juga yang 180, ini bintang 3. Nah ini tergantung dari kita mau yang mana. Next. Ini adalah sekretariat Umroh Al-Inayah, sekaligus Umi juga bertempat tinggal di sini di pesantren Al-Inayah 1 Jambi. Bapak ada keluarganya yang di Jambi? Ada Bu? Mampir ya di Kabupaten Tebo. Nah, ini. Jadi bisa mampir di pesantren Al-Inayah. Next. Bapak Ibu,
Banyak jamaah-jamaah kita yang secara ekonomi sangat minim. Salah satunya adalah beliau, Ibu Lilis, penjual jajanan Sidoarjo, menabung uang receh Rp1.000 tiap hari. Alhamdulillah bisa menjadi tamu Allah. Ibu punya uang receh, Bu? Untuk apa, Bu, di rumah uang receh? Untuk taruhan ya, Pak? Beliau, Ibu Lilis, dengan uang receh Rp1.000 tiap hari bisa menjadi tamu Allah. Hanya penjual jajanan kecil-kecilan, Bu, bisa berangkat umroh. Kita nabung setiap hari, alhamdulillah. Next. Bapak Zainal, tukang kayu yang sudah tua beserta istrinya, nabung-nabung bisa menjadi tamu Allah. Next. Ada penjual ikan, ada tukang pijet. Kalau tukang pijet itu hanya seberapa, Bu? Penghasilannya sekali pijet paling 50.000. Itu pun tidak tiap hari. Ini ada contoh jamaah saya yang tukang pijet, Bapak Ibu, ketipu puluhan juta sebelum Umi mengurusi umroh. Beliau datang dengan uang 1 juta. Alhamdulillah Allah mampukan. Beberapa bulan kemudian bisa berangkat bersama Umi. Bahkan Bapak Ibu ketika berangkat sudah nggak punya uang sama sekali, Pak. Oh, ingin banget, yang penting berangkat. Umi nanti gimana di sana? Nanti dikasih makan ya Umi, jangan khawatir, Pak. Di sana sudah disiapkan makan dan segalanya. Dan setelah sampai di Madinah, di Mekah, Bapak Ibu, kawan-kawan pada beli oleh-oleh, kurma dan lain sebagainya. Beliau ngomong sama Umi, saya tuh pengen beli kurma, beli oleh-oleh, tapi nggak punya uang. Gimana ya Umi? Nah, ini nggak punya uang sama sekali. Gimana ya Umi? Bah, doa sama Allah, minta di depan Baitullah, minta sama Allah, Allah pasti akan beri jalannya. Beliau berdoa sambil menangis, Bu, dan pulang kembali ke hotel. Nah, setelah di hotel, termasuk saya, termasuk ada kawan-kawan itu pada minta pijet. Allah gerakkan hati kita, kawan-kawannya, Mbah, aku kesel, sikapku kesel, Mbak, tolong pijeti, Mbak. Nah, ini kawan-kawan pada minta pijet. Allah gerakkan hati kawan-kawannya minta pijet, Bu. Jadi Mbah ini antre, banyak yang minta pijet. Allah memberi jalan, memberi rezeki tidak disangka-sangka. Padahal, Pak, selama saya mengurusi umrah tak berapa puluh kali, itu tidak pernah jamaah yang minta pijet-pijetan, itu nggak ada, Bu. Tapi Masya Allah beliau dengan keahliannya entah pijet berapa puluh orang, akhirnya Masya Allah dapat uang lumayan, bisa beli oleh-oleh, bisa wakaf Quran, uang masih bawa pulang. Alhamdulillah, tidak masuk akal. Itulah keajaiban Allah yang luar biasa. Next. Ini ada jamaah-jamaah kita lainnya. Next. Ini ada juga yang uang receh suami istri, Bapak Ibu. Nah, duitnya receh ya, serap popo di tabung. Ini Abah Arwan punyanya uang receh Rp1.000 sampai sebendel 1 juta, tidak apa-apa, dikumpulkan. Ya, selama 10 berapa tahun, beliau alhamdulillah bisa berangkat menjadi tamu Allah beserta suami dan istri. Inilah keajaiban Baitullah, Bapak Ibu. Dan ada juga Bapak Ginto, tukang pijat tunanetra, tidak bisa melihat, Bapak Ibu. Beliau hanya tukang pijat, alhamdulillah ingin banget memeluk Ka'bah. Dengan uang Rp100.000 daftar, beliau dimampukan oleh Allah menjadi tamu Allah, bisa memeluk Ka'bah, Masya Allah. Dan ada seorang yang tunadaksa, yaitu ini ya, seorang guru ngaji di musola kecil, fisiknya yang sangat kurang, tidak sempurna, Bapak Ibu. Ketika mengajar ngaji di musola kecil, digendong oleh istrinya. Tetangganya kasihan ngasih sayuran, ngasih beras karena kasihan. Dengan uang Rp200.000 nabung daftar, Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah memampukan beliau menjadi tamu Allah, bisa tuang di depan Baitullah karena pengen banget. Allah memberikan jalan menjadi tamu Allah. Masya Allah, Bapak Ibu. Kita bayangkan kita begitu sempurna, rezeki kita begitu melimpah. Mudah-mudahan kita juga disegerakan bisa tawaf di depan Baitullah. Ini mantra kedua, Bapak Ibu. Masya Allah, beliau dengan penuh semangat, beliau tawaf di depan Baitullah. Allah kabulkan keinginannya menjadi tamu Allah. Dan ada juga next. Ini ada seorang tunadaksa yang fisiknya tidak sempurna.
Walaupun dalam keadaan kekurangan, ketika Allah memampukan, maka Allah akan mampukan bisa berangkat menjadi tamu Allah. Next. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang terpanggil umroh ataupun haji. Bukan faktor uang atau materi, tetapi niat yang kuat dan yakin, insya Allah segera menuju Baitullah. Itu Bapak Ibu. Jadi bukan karena uang yang banyak, tapi adalah niat, keinginan yang kuat. Insya Allah kita akan segera ke Baitullah. Setiap manusia sudah ada panggilan, tapi tidak setiap manusia mau memenuhi panggilan. Setiap kita punya kemampuan, tapi tidak setiap kita punya kemauan. Jangan banyak berpikir, tapi banyaklah berpikir dan bertindak. Cepat ambil keputusan, karena kesempatan tidak datang dua kali, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini disegerakan menjadi tamu Allah. Amin Allahumma amin.